Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Aku baru bangun dan ini udah jam 11 siang ternyata. Simon masih tidur karena kita tadi malam jam 3 baru pada tidur. Karena kan lagi liburan. Kok liburan kayak gini aku sama Simon jam 3 tidurnya, kadang-kadang jam 4. Kita tuh ngobrol aja teman-teman di ruangan ini. Aku ngomongnya agak pelan-pelan soalnya Simon masih tidur. Dan aku mau buka-buka pintu, ngepel, nyapu segala macam. Teman-teman, jadi hari ini itu uh, agak mendung, jadi nggak seterang atau se apa namanya tuh, uh, nggak seterang atau nggak secerah hari-hari biasanya. Dan tadi malam aku mau kasih tahu kalian, tadi malam tuh suara anginnya tuh besar. Dan itu pertama kalinya aku ngedengar suara angin tuh kayak yang kayak serem gitu loh, yang kayak kayak kalian ngerti kan maksud aku. Jadi kita nih kan tinggalnya di lembah. Jadi anginnya tuh kayak ngumpul di tengah-tengah gitu loh teman-teman. Kayak wow, muter-muter gitu aku tuh sampai ya Allah ya Allah ya Allah gitu tuh. Ya auzubillahi min dzalik ya ngeri. Nah, terus ya katanya Simon kemarin dia cerita karena aku kan belum pernah tinggal di sini kayak lama gitu, palingan cuma 3 minggu 2 minggu. Nah, Simon kan pernah tinggal di sini lama banget, sekitar 2 atau 5 tahun gitu, aku lupa persisnya, nanti aku tanya lagi. Nah, dia tuh cerita katanya kalau misalnya musim kayak hujan kayak gitu ya teman-teman, ini rumah tuh tertutupi oleh awan. Nah, nanti ada thunder gitu kan, ada halilintar, ada kilat gitu. Jadi rumah itu bergetar karena dikelilingin karena kita tuh kayak dikelilingin sama thunder dan awan-awan kilat kayak gitu. Gitu sih katanya. Nggak tahu benar atau enggaknya ya, soalnya aku nggak pernah merasakan. Tapi tadi malam teman-teman itu angin tuh kayak muter di lembah gitu, karena kan kita tinggalnya di lembah kan, ini pegunungan-pegunungan lembah kayak gitu. Jadi anginnya tuh kayak muter muing, berbunyi loh sekitar jam 4 subuh gitu, jam 5 muing muing kayak muter gitu. Ya Allah, ngeri juga. Di luar enak banget suasananya, nanti aku syuting ya, sepi, tenang. Oh ya, ada juga, aduh teman-teman kok muka aku kayak kayak jemuran ya, kusut banget. Nah, jadi aku juga mau ceritakan, banyak nih yang nanya ya, yang nanya, Ninda nggak takut binatang, ular kayak gitu. Guys, di sini tuh binatang-binatang tuh pemalu, ular juga pemalu. Kata Simon, ular tuh pemalu. Mungkin ya, mungkin karena sebenarnya ular atau yang kayak hewan-hewan liar kayak gitu tuh sebenarnya takut sama kita. Mereka tuh takut sama manusia, sangat pemalu kata Simon. Mereka tuh sangat pemalu katanya. Kalau ada kita tuh mereka tuh sembunyi. Nah, kenapa hewan-hewan kayak ular kayak gitu tuh ada masuk-masuk ke rumah? Kan di Indonesia kan suka ada hewan-hewan masuk ke rumah kayak ular kayak gitu kan, masuk ke rumah, biawak. Itu mungkin karena habitatnya itu dicuri sama manusia, alias dibikin rumah, dibangun ruko, dibangun toko. Jadi mereka tuh nggak punya rumah gitu loh. Kita tuh mencuri rumah mereka, kita tuh mencuri lahan mereka. Jadi mereka tuh nggak tahu mereka harus kemana. Jadi mereka masuk-masuk rumah. Nah, di sini karena di sini tuh em, kita tinggal di gunung, di hutan, jadi mereka tuh masih banyak punya habitat, masih banyak punya rumah. Mereka tuh takut datang ke sini teman-teman, jadi nggak pernah yang namanya ada ular masuk ke rumah. Alhamdulillah ya. Karena mereka tuh takut sebenarnya sama manusia. Kenapa ular-ular tuh bisa masuk ke rumah? Ya karena mereka nggak punya habitatnya. Kayak sama di Indonesia kan, masuk ke rumah, masuk ke BTN, masuk ke perumahan. Ya karena mereka bingung mereka mau kemana. Itu sebenarnya rumah mereka gitu loh. Kalau di sini ada ular tuh mereka takut, sembunyi ular. Ih, aku tuh paling gede sama ular. Kalau kalian gimana? Teman-teman, aku mau nyapu-nyapu dulu ya. Ini ada jerawat nih. Aku tuh mau nyapu dulu, mau ngepel, mau bersih-bersih. Guys, ternyata aku baru sadar aku masih ada tai mata. Aku baru bangun banget dan belum cuci muka, belum gosok gigi. Aku cuci muka dulu ya. Aduh, maafin ya. Tapi ini real, ini nggak disetting, nggak dibuat-buat. Muka baru bangun masih ada tai mata, masih ada cileh kata orang Sunda ya. Bener nggak sih? Masih ada cilehnya. Jadi aku kabur dulu ya, maafin ya. Jangan dibully. Jadi suami aku baru aja bangun
Dan dia sudah langsung ngoprek-ngoprek, alias dia langsung ngecat-ngecat perapian di rumah. Jadi sekitar 15 menit yang lalu dia bangun, kemudian dia minum kopi, sarapan, dan dulu sebelum dia ngecat-ngecat. Nah, dia lagi mau ngecat-ngecat ini perapian kita biar terlihat lebih bagus. Kemarin juga pintu gerbang dia udah ngecat, cuman aku nggak syuting-syuting. Oh ya teman-teman, ini adalah tato dia sebelum dia menikah dengan aku, dan tatonya itu di Bali. Tapi jangan diikutin ya teman-teman ya. Dia natonya sebelum dia jadi mualaf, jadi ya sudahlah ya. Aku lagi ada di garasi bawah tanah. Jadi seperti ini garasinya. Aku mau nunjukin sesuatu. Ini adalah barang misterius. Kalian bisa menebak barang misterius apa yang ada di garasi kami. Ayo tebak dulu, pause dulu, dan kalian bisa menebak. Pause video ini dan kalian komen, dan jangan curang ya. Ayo, siapa yang bisa menebak? Apakah benda misterius ini sudah kalian bisa tebak benda misterius ini? Ayo kita buka ya. 1, 2, 3. Ini adalah Vespa. Ups. Ini adalah Vespa. Kok nggak bisa dibuka sih? Sorry teman-teman. Nah, ini adalah Vespa, sepeda motor, tapi nggak pernah dipakai. Nggak tahu, mungkin udah rusak ya. Aku nggak bisa ke sana nih, mau nyoting depannya. Ini adalah sunbed yang biasa kita tiduran itu, karena kita hanya berdua, jadi 2 lagi kita taruh di bawah, yang itu balon-balon biasa biar kita tidur-tiduran di apa namanya tuh, di kolam renang. Nah, ini adalah motor yang nggak kepake, dan ada satu lagi di sini teman-teman. Di sini juga motor terbengkalai begitu saja. Kalau misalnya di Indonesia udah pasti, kalau seandainya nggak kita jual juga kita kasih ya kepada yang memerlukan. Tapi karena di sini, jadi siapa dong teman-teman yang bisa kita kasih atau kita jual? Jadi ya kita taruh gini aja. Kalau misalnya nggak kepake, sayang banget memang ya teman-teman ya. Sebenarnya pengen memanfaatin ini dijual atau diberikan kepada orang, tapi ya gimana, di sini nggak ada siapa-siapa, makanya ya udah ditaruh aja di sini. Bukan berarti kita nggak mau sedekah atau gimana ya teman-temannya. Sedih banget karena setiap kali aku ngelihat motor itu sampai rusak teman-teman nih. Motor ini sampai rusak begini, sedih banget. Tapi ya mau bagaimana lagi, mau dijual juga jual kemana, mau dikasih juga kasih ke siapa. Jadi ya udah ditaruh begini aja. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa dijual atau dikasihkan kepada yang memerlukan ya. Tadi aku cariin dia, ternyata dia lagi di bawah, dan sambil nyapu-nyapu dia lagi nggak mau di syuting karena pakai celana pendek banget, pakai celana renang. Aku kira dia lagi berjemur, ternyata pas aku cari-cari dia tuh lagi nyapu-nyapu, lagi potong-potong rumput. Teman-teman, jangankan teman-teman, aku aja yang sebagai istrinya tuh terheran-heran, dia tuh kapan gitu capeknya ya. Rajin banget pokoknya nyapu, ngoret-ngoret, pokoknya potong-potong rumput, pokoknya tuh dia serba rajin lah pokoknya jadi suami. Kadang-kadang aku yang capek ngeliatinnya, dan kadang-kadang aku tuh merasa wanita paling malas sedunia deh. Is that darling? Anchovy. What is anchovy? What anchovy is? Anchovy. Anchovy, show me. It's like a very small fish from Italy. Small fish from Italy? Yeah. What does it taste? It's quite salty but very, very fishy. Rare fishy. Try it. No. I don't like You raw. like fish? I like fish but not raw. It's not fucking raw. Lihat nih. Ini ikan mentah dimakan. Are you sure it's raw? It's not raw. It's not raw, but like raw. They cook it in salt for about a year, like the pork leg, you know. So we thought like cook like properly. No, only with salt. Eat it. Yee. Jadi dimakan gini aja. Katanya Simon, ini tuh
dipakein garam seperti biasa, garam disimpan selama setahun atau 2 tahun, ya udah dimakan gitu aja, nggak dimasak, langsung aja dimakan. Hance dado namanya, hancoi beb ya. Anchovy. What is that? Salmon. Sekarang dia lagi makan salmon. Guys, aku bakal ini HP-nya dipegang sama Simon. Aku bakal nyobain anchovy. 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 Sorry, it's dark. Yeah, it's better here. Katanya ini raw atau nggak mateng. I'm scared. It's just fishy, that's all. Ini nggak mateng alias apa namanya, mentah, ikan mentah. Sekarang kita cobain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ikan asin, salted fish. Yes, that's exactly it. It's salted fish, darling. Kayak ikan asin. Too salted, too salt. Rasanya seperti ikan asin basah. Take it with some chili on it. Iya. Too salt, darling. Terlalu asin buatku. Ini tuh ternyata ikan teri yang gede-gede tuh loh, teman-teman, tahu nggak? Teri yang gede-gede, terus mereka pakein garam, ya ikan asin lah ya. Very fishy, very salty. Very fishy, very salty. Jadi mereka pakein garam. Ini semacam ikan asin tapi lembek. Kalau misalnya di kita kan ikan asinnya tuh kan keringnya. Kalau ini nggak kering. Ikan asinnya tuh lembek, kayak dipakein oil kayak gitu, minyak. Aku perlu minum. Kok jadi gini rasanya? Amis banget. Sudah waktunya makan malam. Aku lagi masakin pok choy nih, bukan pok choy sih, sawi ya. Sawi, aku lagi masakin sawi buat Simon. Ini pakai cabai yang pedas juga katanya, bawang merah, bawang putih. Bawang putih itu harus, karena aku suka banget pakai bawang putih. Setiap masak harus namanya pakai bawang putih. Dan ini dia, ini adalah tentakel. Apa sih namanya tuh, teman-teman? Testicle. Testicle. Apa? Ini octopus. Kalau bahasa Indonesianya gurita. Kok jadi testicle sih? Jadi aku mau masak ini, terus nanti juga sama udang, sama sawi. Kita tumis-tumis aja pakai saus tiram biar maknyos. Dan ya nanti makannya pakai nasi. Tapi nasinya agak sedikit berbeda. Maaf ya, agak berantakan guys. Nasinya ini bukan nasi buat aku sih, ini nasi buat Simon, sorry. Basmati rice, tapi ini yang kayak gini teman-teman, yang udah dibungkusin gini, jadi tinggal masukin ke microwave dan udah jadi sekitar 2 menitan udah langsung dimasak, langsung dimakan. Tapi aku udah pernah ngerasain dan nggak enak menurut lidah aku loh ya. Menurut lidah aku nggak sesuai sama lidah aku lebih baik masak nasi di rice cooker aja. Udah dulu ya teman-teman ya, aku mau masak dulu karena Simon sudah kelaparan. Terima kasih. Lagi nemenin Simon berenang-renang seperti anak kecil. Lihatlah dia. Bye-bye. Bye-bye. Tadi juga aku udah renang teman-teman. Cuman berhubung aku pakai baju renang aja, jadi kayaknya nggak usah di syuting. Simon aja yang di shootnya. Karena aku pakai baju renang, jadi lebih baik lah tak terlihat. Tuh lihat, kayak anak kecil kan main-main kayak gitu. Ini teman-teman, meski udaranya panas, tapi airnya tuh dingin banget. Menurut aku loh ya, tapi menurut Simon sih enggak. Menurut aku airnya dingin. Bye-bye. Bye-bye. Like a Putri Duyung. Putri Duyung. Saya Putri Duyung, darling. Putri Duyung. Putri Duyung. Wih.
kontennya itu konten bukan buat aku. Ini konten Simon ini. Bukan kontenku. Semua isinya tentang Simon. Kayaknya kalian lebih happy deh kalau misalnya kalian ngelihat Simon daripada ngelihat aku. Soalnya kalau misalnya aku pasang video Simon itu lumayan yang nonton, tapi kalau misalnya aku pasang video aku sendiri jarang ada yang nonton. Dasarnya dia orang nggak bisa diam ya, tuh air aja dia pakai mainan tuh. Coba diam gitu ya, suruh dia diam 1 menit aja, nggak pernah. Kan diam 1 menit itu dia nggak betah, pasti dia tuh selalu lincah. Katanya kalau misalnya dia nggak kerja atau diam-diam malas-malasan malah dia sakit-sakit badan, jadi harus terus gerak. Aku capek ini udah sekitar sejaman dia mandi-mandi kayak gini. Ini by the way udah jam 6 sore. Kalau di Inggris lagi dingin banget saat ini. Kita mau memasuki winter, alhamdulillah. Dia tadi bersendawa.